ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita diberikan kesempatan untuk menghadiri seminar budaya penerapan budaya positif di SMP Negeri 26 Gomgo. Selawat teriring salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita adalah hambanya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Terima kasih saya ucapkan kepada atas kehadiran rekan-rekan guru SMP Negeri 26 pada acara pagi hari ini. Insya Allah 1 jam ke depan kita akan membahas tentang budaya positif, mana penerapannya nanti tentu akan kita laksanakan di sekolah kita. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 ditugaskan untuk mentransfer ilmu yang kami peroleh kepada rekan-rekan guru sekolah. Yang pertama, kami sudah menyelesaikan modul 1, itu 1 sampai titik 4. Materinya tentang budaya positif, ya. Di mana budaya positif ini nanti ada 5 poin lagi pembagiannya. Next. Nah, sebelum kita lanjut, kita renungkan sedikit kata bijak dari Henry Ford. Ya, seorang yang berhenti belajar adalah orang yang lanjut usia, meskipun masih remaja. Seorang yang tidak pernah berhenti belajar akan selamanya menjadi pemuda. Ya, bisa kita pahami yang maksudnya ya Bapak Ibu. Jadi kalau walaupun kita itu masih muda, masih remaja, kalau berhenti belajar berarti kita sudah memasuki usia lanjut ya, usia tua. Namun meskipun orangnya sudah tua, maaf ya sepuh, ini mungkin Bu Bis dan Pak Saprudin, sesungguhnya mereka adalah masih remaja ketika masih tetap mau belajar. Kemudian sepanjang dunia ini ada, maka sepanjang itu pula perjalanan belajar berlangsung. Ini sesuai juga dengan ajaran yang kita anut, ya. Yang Bu Yuni, belajar dari ayunan sampai ke liang lahat. Guru hebat itu guru yang tak berhenti belajar meskipun sudah mengajar. Ya. Walaupun kita, kalau dikata orang kita guru, kan posisi guru ini seorang pendidik, ya, banyak ilmunya. Kita seorang guru, tapi kita masih mengajarkan orang, tapi kita tetap harus terus mengupgrade ilmu, tetap belajar untuk persiapan mengajar. Dan berikutnya apalagi dunia kita ini kan perkembangan dunia semakin besar, baik itu teknologi maupun pengetahuan. Next. Nah, inilah dia budaya positif itu Bapak Ibu, menciptakan budaya positif di sekolah. Yang pertama itu materinya nanti tentang disiplin positif, kemudian memotivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukum dan penghargaan, kemudian ada posisi kontrol kita sebagai seorang guru, kemudian pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Inilah gambaran sedikit tentang penerapan kurikulum merdeka yang akan kita laksanakan semester depan. Ini kita pertama disuguhkan dengan kata disiplin positif. Kata ini sudah sering kita dengar ya teman-teman ya, disiplin. Si Anu tidak disiplin, si Anu harus disiplin, tidak mentaati disiplin, akan ada hukuman atau sanksi yang akan dikenakan untuk dia. Ya, apa sesungguhnya sebenarnya disiplin itu, teman-teman? Pendapat kita selama ini benar kan ya? Disiplin itu kaitannya dengan hukuman, ya kan? Ya Bu Yen ya. Disiplin itu kalau tidak taat terhadap disiplin ada hukuman yang akan diterima, ada sanksi yang akan diterima, diperoleh. Tapi sesungguhnya dalam arti disiplin itu dari kata
bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu bukan sebuah terpaku kepada sebuah ketaatan kita terhadap suatu aturan saja, bukan, ya. Tapi disiplin itu sebenarnya adalah belajar, ya. Kemudian disiplin itu juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga memotivasi terbangunnya motivasi intrinsik dan bukan motivasi ekstrinsik. Jadi disiplin sini maksudnya adalah kita belajar mengontrol diri sendiri untuk ke arah yang lebih baik. Jadi bukan karena motivasi ekstrinsik itu. Jadi yang diharapkan nanti adalah kita ini memiliki keinginan belajar, motivasi untuk belajar, mengontrol diri. Kita disiplin itu untuk kita tahu untuk diri kita itu ke arah yang lebih bagus. Bukan disiplin karena takut pada pimpinan, bukan disiplin karena takut mendapat hukuman atau pelanggaran, tapi disiplin itu kita sadar bahwa mana kira-kira dari kelima posisi tadi, posisi mana saja yang bagus untuk menerapkan disiplin positif kepada siswa kita. Mulai dari yang paling sering kita lakukan dulu yang mana? Ada penghukum, ada membuat rasa bersalah, ada sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Yang paling sering kalau saya itu yang membuat rasa bersalah itu. Ya, ternyata kesimpulannya rekan-rekan semua, dari 5 posisi tadi, posisi kontrol kita sebagai guru itu yang terbaik, yang diinginkan, yang paling ideal adalah posisi sebagai manajer. Ya, di mana dalam posisi itu tadi siswa kita terlatih untuk lebih mandiri. Dia memiliki motivasi internal, ya, tidak mengerjakan sesuatu, disiplin terhadap sesuatu bukan karena faktor eksternal tadi. Ya, dia mempunyai keinginan sendiri untuk tetap disiplin belajar. Jadi kita sebagai guru tidak membuat dia sebagai posisi eksternalnya sebagai penghukum dan sebagainya. Next, bagi posisi kontrol seorang guru itu, guru berbuat sesuatu bersama murid. Jadi murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid itu. Berikutnya, ini keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi untuk menerapkan budaya positif itu ada juga materi tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ya, biasa yang ini keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini biasanya kita kenal dengan peraturan-peraturan, tata tertib di kelas. Ya. Nah, misalnya sepertinya kalau ini wali kelas paling sering, kemudian guru mapel juga sering, ya. Di awal pembelajaran biasanya kita sering memaparkan pada siswa selama pembelajaran misalnya bahasa Indonesia, ini aturan-aturannya. Mengumpulkan PR misalnya tepat waktu, kemudian tidak boleh terlambat dan sebagainya. Nah, biasanya kita sebut itu sebagai peraturan-peraturan. Namun kenapa sekarang namanya keyakinan? Jadi peraturan-peraturan tentang disiplin yang lama, ya. Peraturan-peraturan itu larinya nanti, muaranya itu nanti pada hukuman. Jadi sementara kita dituntut untuk tidak ada kata
hukuman. Jadi keyakinan itu adalah kita ambil dari kata-kata positifnya. Misalnya siswa di dalam pembelajaran kita sering ngobrol, kemudian atau berkeliaran. Jadi keyakinan kelasnya seperti apa? Ya, jadi tidak, dalam keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata dilarang, tidak boleh, jangan. Jadi kita tarik menjadi sebuah kalimat positif. Misalnya kalau siswa yang sering berjalan, ngobrol, jadi timbullah sebuah keyakinan kelasnya, semua siswa diharapkan tertib di kelas. Jadi berbeda dengan peraturan kita biasa, dilarang ribut, dilarang mengobrol, seperti itu, ya. Kemudian peran kita dalam membentuk keyakinan kelas ini, kita sepakati, ini yang nanti akan saya lakukan rencana di kelas 8. Keyakinan kelas itu bukan guru sendiri yang buat. Jadi bersama-sama dengan siswa merembuk, nah kelas ini kamu ingin yang seperti apa? Kelas kamu ini, kelas yang kamu idamkan, kelas yang seperti apa? Nanti berarti bahkan banyak timbul, saya ingin kelas seperti ini Bu, seperti ini Bu. Jadi siswa disuruh menulis, kita diskusikan mana hal-hal yang sekiranya bisa kita terapkan. Ya, jadi siswa itu sendiri yang mengangkat permasalahannya, dia mencari solusinya, dia yang bertanggung jawab terhadap apa yang dia sebutkan. Ya, nanti kalau siswa melanggar, Bu, kelas kita harus tertib, harus datang tepat waktu misalnya. Nanti kalau ada siswa terlambat, kita tinggal ngambil keyakinan tadi. Kamu terlambat hari ini nak, iya. Cocok tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kamu buat? Tidak Bu. Berarti kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita? Iya Bu. Jadi kesadaran mentaati peraturan itu, mentaati budaya positif itu memang timbul dari dirinya sendiri, bukan karena faktor eksternal tadi. Itu maksudnya. Ini dalam menyelesaikan masalah sesuai dengan posisi yang ideal tadi adalah posisi kita sebagai manajer. Jadi dalam menyelesaikan masalah, kita harus menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Dimana guru itu berperan sebagai manajer dalam segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Diharapkan melalui segitiga restitusi menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini berikut penjelasan tentang segitiga restitusi. Nah, ini tahapan segitiga restitusi itu. Yang pertama itu validasi tindakan yang salah. Kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Ya. Dalam mana kira-kira dari kelima posisi tadi, posisi mana saja yang bagus untuk menerapkan disiplin positif kepada siswa kita? Yang mulai dari yang paling sering kita lakukan dulu yang mana? Ada penghukum, ada membuat rasa bersalah, ada sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Yang paling sering kalau saya itu yang membuat rasa bersalah itu. Ya, ternyata kesimpulannya rekan-rekan semua, dari 5 dari 5 posisi tadi, posisi kontrol kita sebagai guru itu, yang terbaik, yang diinginkan, yang paling ideal adalah posisi sebagai manajer. Ya, dimana dalam posisi itu tadi siswa kita terlatih untuk lebih mandiri. Dia memiliki motivasi internal, ya, tidak mengerjakan sesuatu, disiplin terhadap sesuatu bukan karena faktor eksternal tadi. Ya, dia mempunyai keinginan sendiri untuk tetap disiplin belajar. Jadi kita sebagai guru tidak membuat dia
sebagai untuk sebagai posisi eksternalnya sebagai penghukum dan sebagainya. Next. Sebagai posisi kontrol seorang guru itu, guru berbuat sesuatu bersama murid, jadi murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid itu. Berikutnya, ini keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi untuk menerapkan budaya positif itu ada juga materi tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ya, biasa yang ini keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini biasanya kita kenal dengan peraturan-peraturan, tata tertib di kelas. Ya. Nah, misalnya sepertinya kalau ini wali kelas paling sering, kemudian guru mapel juga sering ya. Di awal pembelajaran biasanya kita sering memaparkan kepada siswa selama pembelajaran misalnya bahasa Indonesia, ini aturan-aturannya. Mengumpulkan PR misalnya tepat waktu, kemudian tidak boleh terlambat dan sebagainya. Nah, biasanya kita sebut itu sebagai peraturan-peraturan. Namun kenapa sekarang namanya keyakinan? Jadi peraturan-peraturan tentang disiplin yang lama. Ya, peraturan-peraturan itu larinya nanti, muaranya itu nanti pada hukuman. Jadi sementara kita dituntut untuk tidak ada kata hukuman. Jadi keyakinan itu adalah kita ambil dari kata-kata positifnya. Misalnya siswa di dalam pembelajaran kita sering ngobrol, kemudian atau berkeliaran. Jadi keyakinan kelasnya seperti apa? Ya, jadi tidak dalam keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata dilarang, tidak boleh, jangan. Jadi kita tarik menjadi sebuah kalimat positif. Misalnya kalau siswa yang sering berjalan, ngobrol, jadi timbullah sebuah keyakinan kelasnya. Semua siswa diharapkan tertib di kelas. Jadi berbeda dengan peraturan kita biasa, dilarang ribut, dilarang mengobrol, seperti itu, ya. Kemudian peran kita dalam membentuk keyakinan kelas ini, kita sepakati, ini yang nanti akan saya lakukan rencana di kelas 8. Keyakinan kelas itu bukan guru sendiri yang buat. Jadi bersama-sama dengan siswa merembuk. Nah, kelas ini kamu ingin yang seperti apa? Kelas kamu ini kelas yang kamu idamkan, kelas yang seperti apa? Nanti berarti bahkan banyak timbul, saya ingin kelas seperti ini Bu, seperti ini Bu. Jadi siswa disuruh menulis, kita diskusikan mana hal-hal yang sekiranya bisa kita terapkan. Ya, jadi siswa itu sendiri yang mengangkat permasalahannya, dia mencari solusinya, dia yang bertanggung jawab terhadap apa yang dia sebutkan. Ya, nanti kalau siswa melanggar, Bu, kelas kita harus tertib, harus datang tepat waktu misalnya. Nanti kalau ada siswa terlambat, kita tinggal ngambil keyakinan tadi. Kamu terlambat hari ini nak, iya. Cocok tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kamu buat? Tidak Bu. Berarti kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita? Iya Bu. Jadi kesadaran mentaati peraturan itu, mentaati budaya positif itu memang timbul dari dirinya sendiri, bukan karena faktor eksternal tadi. Itu maksudnya. Ini dalam menyelesaikan masalah sesuai dengan posisi yang ideal tadi adalah posisi kita sebagai manajer. Jadi dalam menyelesaikan masalah, kita harus menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Dimana guru itu berperan sebagai manajer dalam segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Diharapkan melalui segitiga restitusi menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini berikut penjelasan tentang segitiga restitusi.
Nah, ini tahapan segitiga restitusi itu. Yang pertama itu validasi tindakan yang salah. Kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Ya. Kemudian sering buang sampah. Dulu kan dilarang buang sampah. Kalau sekarang kita buat kalimat positifnya. Nah, bagus. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, sekarang kalian buat harapan kalian terhadap kelas kalian ini. Ya, kalian menginginkan kelas yang seperti apa? Kelas yang aman dan nyaman, berarti anggota kelasnya harus menjaga keamanan kelas, ya kan? Kemudian ini kelas yang sudah indah kita hias-hiasi, kan banyak tangan-tangan jahil ada ya. Nah, contoh tangan jahil sudah dihias temannya, kemudian dia rusak. Nah, itu supaya apa? Kalimat keyakinan dan keindahan kelas. Nah, apa lagi? Keinginan sudah boleh ditempelkan ke depan. Selesai? Sudah. Nah, yang selesai mulai dari barisan yang paling kanan. Ayo, tempelkan ke depan. Ayo, cepat, cepat. Tempelkan ke papan tulis. Nah, sudah. Lanjut ke berikutnya. Barisan berikutnya. Ya, salah satunya ini saya